Marapon 3 dimulai. Puluhan jam live, ratusan juta rupiah mengalir. Ribuan orang menatap satu layar tanpa henti. Seorang figur publik duduk di depan kamera. Kadang tertawa, kadang diam, kadang membicarakan kehilangan. Dan di sisi lain layar, notifikasi donasi berbunyi setiap beberapa detik. Pertanyaannya bukan, apakah ini salah? Pertanyaannya jauh lebih tidak nyaman. Mengapa di era yang katanya rasional ini, kita justru menciptakan bentuk pengabdian baru di ruang digital? Video ini bukan untuk menyerang Reza Arab, bukan untuk membenci komunitasnya, tapi untuk membedah sesuatu yang lebih besar. Ekonomi pengakuan, persona pemberontakan, dan tribalism digital yang membuat kita merasa memiliki, padahal mungkin kita hanya sedang menjadi bagian dari sistem yang lebih canggih dari yang kita sadari. Karena mungkin Marapon bukan sekedar streaming panjang. Ia adalah cermin, dan kita semua ada di dalamnya. Bayangkan sebuah zaman ketika manusia membawa hasil panen terbaiknya, hewan ternaknya atau emasnya, lalu meletakkannya di kaki seorang figur yang mereka anggap penting. Itu disebut persembahan, upeti, simbol loyalitas. Sekarang, pindahkan ritual itu ke abad 21. Tidak ada lagi altar batu, tidak ada dupa, tidak ada kuil. Yang ada hanya layar, chat berjalan cepat, dan notifikasi donasi berbunyi setiap beberapa detik. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar sudah meninggalkan pola lama itu, atau kita hanya menggantikannya dengan versi digital yang lebih canggih? Fenomena seperti Marapon bukan sekedar event streaming panjang. Ia adalah laboratorium sosiologi berjalan. Sebuah ruang di mana ekonomi, psikologi, dan hasrat eksistensi manusia bertemu dalam bentuk paling telanjang. Dan jika kita berani melihat lebih dalam, ini bukan tentang satu nama, ini tentang pola, tentang sistem, tentang kita. Dalam dunia streaming modern, ada satu konsep penting yang jarang dibahas secara jujur: parasocial relationship. Ini adalah hubungan satu arah. Penonton merasa dekat, merasa mengenal, merasa terhubung. Padahal, secara struktural, hubungan itu tidak pernah benar-benar setara. Ketika seseorang melakukan live berjam-jam, berbagi cerita personal, tertawa, menangis, bahkan menunjukkan sisi rapuhnya, batas antara publik dan intim mulai berkabur. Dan disitulah transaksi emosional terjadi. Gifting atau saweran sering dianggap sebagai bentuk dukungan. Dan tentu saja di permukaan, itu memang dukungan. Tapi jika kita bedah lebih dalam, gifting juga adalah transaksi pengakuan. Nama Anda dibaca, komentar Anda disorot, notifikasi Anda muncul di layar. Selama beberapa detik, Anda eksis, diakui, dilihat oleh ribuan orang. Dalam dunia yang penuh anonim, itu terasa seperti kemenangan kecil. Tapi, mari kita jujur. Apakah ini benar-benar tentang membantu atau tentang membeli validasi? Sosiolog menyebut ini sebagai ekonomi pengakuan, sebuah sistem di mana status sosial tidak lagi hanya dibangun melalui kepemilikan materi, tapi melalui visibilitas. Dan di ruang streaming, uang menjadi alat tukar untuk visibilitas itu. Semakin besar donasi, semakin besar sorotan. Semakin besar sorotan, semakin kuat rasa eksistensi. Apakah ini salah? Tidak sesederhana itu. Tapi kita perlu berani mengakui bahwa ada pola yang berulang. Manusia selalu mencari tempat untuk merasa penting, dan sistem digital hari ini menyediakan panggungnya. Lalu kita masuk ke aspek kedua, arsitektur persona. Tidak ada figur publik yang hadir tanpa konstruksi citra. Dalam dunia streaming, persona bukan sekedar kepribadian, ia adalah strategi, simbolisme, gaya bicara, narasi pemberontakan, sikap anti arus utama. Mengapa ini laku?
Karena masyarakat modern hidup dalam tekanan norma, norma sosial, norma agama, norma kesopanan. Banyak orang menyimpan dorongan untuk memberontak, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Maka ketika muncul figur yang berani tampil berbeda, berani keras, berani kontroversial, ia menjadi katarsis kolektif. Bukan karena semua orang setuju, tapi karena ia mewakili sesuatu yang terpendam. Dalam kritik ideologi, ini disebut sebagai proxy desire. Seseorang menjadi perwakilan dari keinginan laten massa. Penonton tidak hanya menonton, mereka mengalami pelarian. Dan ketika figur itu memperlihatkan sisi rapuhnya, misalnya dalam konteks duka atau kehilangan, kedekatan emosional meningkat drastis. Kerapuhan menciptakan keintiman. Keintiman menciptakan loyalitas. Loyalitas menciptakan ekonomi. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah mekanisme yang bisa kita amati secara terbuka. Pertanyaannya bukan tentang apakah ini direncanakan secara sadar atau tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu mudah terikat pada narasi personal orang yang bahkan tidak kita kenal secara nyata? Masuk ke bagian yang lebih sensitif, komunitas. Setiap fenomena besar selalu diikuti oleh komunitas yang solid. Bahasa internal muncul, istilah khas muncul, inside jokes tercipta. Ini menciptakan rasa memiliki. Dalam teori sosial, ini disebut mekanisme in-group, out-group. Di dalam kelompok ada rasa aman, di luar kelompok ada jarak. Semakin kuat identitas kelompok, semakin kuat pula batasnya. Di kolom chat live streaming, dinamika ini terlihat jelas. Dukungan cepat, solidaritas instan, pembelaan spontan terhadap kritik. Apakah ini berarti komunitas salah? Tidak. Manusia memang makhluk tribal secara alami. Namun di ruang digital, tribalism bergerak lebih cepat, tanpa jeda refleksi, tanpa dialog panjang. Algoritma memperkuat apa yang sudah kita sukai. Komunitas memperkuat apa yang sudah kita yakini, dan perlahan ruang diskusi berubah menjadi ruang gema. Yang terdengar hanya suara yang sejalan. Dan disinilah fenomena menjadi menarik. Bukan karena ada pemimpin sekte, bukan karena ada manipulasi jahat, tapi karena sistem digital memang dirancang untuk memperkuat keterikatan. Semakin lama seseorang live, semakin dalam keterikatan emosional terbentuk. Semakin intens interaksi, semakin kuat rasa kepemilikan. Penonton merasa menjadi bagian dari perjalanan, padahal secara struktural mereka tetap berada di luar layar. Jadi, ketika kita melihat fenomena seperti maraton dengan durasi ekstrim, aliran donasi besar, dan komunitas yang solid, jangan buru-buru memujinya sebagai sekedar hiburan. Dan jangan juga mengutuknya. Lihatlah sebagai cermin. Cermin yang memantulkan kebutuhan terdalam manusia modern. Kita ingin diakui. Kita ingin memiliki simbol pelarian. Kita ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang satu figur. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar sedang berada dalam sistem yang memonetisasi kebutuhan psikologis itu? Atau kita justru menikmati perannya tanpa pernah mempertanyakannya? Ini baru permulaan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang relasi kuasa tak terlihat antara streamer dan penonton, tentang ilusi kendali yang sebenarnya membentuk ketergantungan dua arah, dan tentang bagaimana algoritma menjadi arsitek sunyi dari semua ini. Karena mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekedar hiburan panjang, melainkan evolusi baru dari cara manusia menyembah tanpa pernah merasa sedang menyembah. Sekarang, kita masuk ke wilayah yang lebih tidak nyaman. Jika tadi kita membahas kebutuhan akan pengakuan, persona, dan komunitas, maka sekarang pertanyaannya berubah. Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Di permukaan, tampaknya streamer adalah pusat kekuasaan. Ia yang berbicara, ia yang disorot,
ia yang menerima donasi. Namun di balik layar, ada dinamika yang lebih kompleks. Dalam konsep klasik sosiologi, ada istilah panoptikon, sistem penjara di mana tahanan merasa selalu diawasi meskipun tidak tahu kapan tepatnya mereka sedang diawasi. Sekarang, bayangkan versi digitalnya. Streamer hidup di bawah tatapan ribuan mata. Setiap gerakan dianalisis, setiap kalimat dikomentari, setiap ekspresi dibaca. Semakin lama durasi live, semakin tipis batas antara performansi dan kehidupan nyata. Maraton streaming bukan sekedar ketahanan fisik, ia adalah penyerahan diri pada pengawasan kolektif. Ironisnya, penonton merasa memiliki kendali. Donasi memperpanjang waktu, interaksi mengarahkan topik, voting menentukan keputusan kecil. Ada ilusi partisipasi, ilusi pengaruh. Namun tetap saja, struktur dasarnya tidak berubah. Platform yang memegang algoritma yang mengatur visibilitas, dan visibilitas yang menentukan nilai ekonomi. Relasi ini bukan hitam putih, bukan korban dan pelaku. Ia adalah simbiosis. Streamer membutuhkan atensi, penonton membutuhkan keterikatan, platform membutuhkan engagement. Dan di tengah-tengahnya, uang bergerak seperti darah dalam tubuh besar bernama ekosistem digital. Mari kita jujur pada satu hal. Kita hidup di era kesepian meningkat meskipun koneksi tidak pernah semudah ini. Ironi modernitas. Orang bekerja 8 jam sehari, pulang ke kamar, membuka layar, dan masuk ke ruang live seseorang yang bahkan tidak mengenalnya secara personal. Mengapa? Karena di sana ada kehadiran, ada suara, ada interaksi real time, ada ilusi kebersamaan. Dan ketika figur publik menunjukkan sisi rentan, menangis, bercerita tentang kehilangan, menunjukkan kelelahan, empati penonton meningkat drastis. Empati itu tulus, tidak perlu diragukan. Tapi di dalam sistem digital, empati juga menjadi energi ekonomi. Semakin kuat emosi, semakin tinggi engagement. Semakin tinggi engagement, semakin tinggi visibilitas. Semakin tinggi visibilitas, semakin besar potensi monetisasi. Ini bukan tuduhan, ini mekanisme. Platform tidak peduli apakah emosi itu bahagia atau sedih. Yang penting adalah durasi tonton, komentar, interaksi. Duka bisa menjadi konten, kemarahan bisa menjadi konten, keintiman bisa menjadi konten. Dan kita, tanpa sadar, berpartisipasi dalam siklus itu. Lalu ada satu elemen yang jarang disadari, ilusi kedekatan. Ketika nama Anda dibaca, otak Anda melepaskan dopamin. Ketika komentar Anda ditanggapi, Anda merasa terhubung. Ketika donasi Anda disorot, Anda merasa berarti. Padahal hubungan itu tetap satu arah. Anda mengenal detail hidupnya, ia tidak mengenal hidup Anda. Anda tahu kisah kehilangan, konflik, masa lalu. Ia hanya melihat username dan nominal. Tidak ada yang salah dengan ini, selama kita sadar strukturnya. Masalahnya muncul ketika ilusi kedekatan berubah menjadi identitas. Ketika seseorang berkata, "Gue bagian dari ini keluarga, ini rumah." Kita perlu bertanya, apakah ini komunitas yang memperkaya hidup nyata kita, atau ini pelarian dari kehidupan nyata yang terasa hampa? Digital tribalisme tidak selalu terlihat ekstrim. Ia sering muncul dalam bentuk kecil. Komentar defensif, penolakan kritik, pengucilan terhadap suara berbeda. Algoritma memperkuatnya. Jika Anda sering menonton satu figur, Anda akan direkomendasikan konten serupa. Anda akan masuk ke lingkaran yang semakin homogen. Dan semakin homogen suatu ruang, semakin kuat keyakinannya bahwa merekalah yang paling benar. Inilah yang disebut sebagai echo chamber, ruang gema. Kita mendengar suara sendiri, dipantulkan oleh ribuan orang lain yang berpikir sama. Dan ketika ada suara berbeda, ia terasa seperti ancaman, bukan diskusi. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Apakah fenomena seperti ini salah? Tidak sesederhana itu. Ia adalah produk zaman, produk teknologi, produk kebutuhan psikologis, produk ekonomi perhatian.
Reza Arab atau figur manapun dalam posisi serupa bukan penyebab tunggal. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang kita dukung setiap hari. Dengan klik, dengan waktu tonton, dengan komentar, dengan donasi. Kita sering mengira sedang menjadi penonton pasif, padahal kitalah bahan bakarnya. Tanpa atensi, tidak ada algoritma. Tanpa algoritma, tidak ada visibilitas. Tanpa visibilitas, tidak ada ekonomi. Dan di titik ini, mungkin pertanyaannya berubah menjadi lebih personal. Bukan lagi tentang siapa yang live, bukan lagi tentang berapa ratus juta yang terkumpul, tapi tentang diri kita sendiri. Apakah kita tertarik menonton berjam-jam? Apakah kita merasa terikat secara emosional? Apakah kita ingin nama kita muncul di layar? Apakah kita sedang mencari hiburan atau sedang mencari makna? Karena jika yang kita cari adalah makna dan kita menemukannya di kolom chat, maka mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa lebih pintar, tapi untuk sadar bahwa dunia digital bukan sekedar tempat bersenang-senang. Ia adalah arena psikologis yang sangat canggih. Ia tahu cara membuat kita bertahan. Ia tahu cara membuat kita merasa penting. Ia tahu cara membuat kita kembali. Dan mungkin kesadaran adalah satu-satunya cara untuk tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, fenomena ini bukan tentang menyembah seseorang. Ia adalah kebutuhan manusia yang sangat tua. Ingin diakui, ingin terhubung, ingin menjadi bagian dari sesuatu. Teknologi hanya memberi bentuk baru. Dulu kita berkumpul di alun-alun, sekarang kita berkumpul di kolom chat. Dulu kita membawa persembahan fisik, sekarang kita mengirim donasi digital. Dulu kita menyebutnya ritual, sekarang kita menyebutnya live streaming. Bentuknya berubah, kebutuhannya tetap sama. Dan mungkin pertanyaan yang paling jujur adalah, bukanlah apakah mereka salah, tapi apakah kita sadar sedang memainkan peran apa di dalamnya. Karena di era ini, penyembahan tidak selalu terlihat seperti penyembahan. Kadang ia hanya terlihat seperti notifikasi berbunyi, dan kita tersenyum ketika nama kita disebut. Setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar. Like dan share kalau konten ini layak dibahas. Subscribe kalau kamu berani melihat sisi yang tak terlihat dan jarang disadari.